aku Mega Oto dan hari ini spesial banget karena aku bukan nge-review mobil atau part-part mobil, karena kali ini aku bakal nge-review pabrik. Nah, ini pabriknya itu salah satu produksinya ada di segmen otomotif. Di sini namanya adalah PT Gunjaya 2 Bersaudara. Ini spesialisnya itu di presisi machining. Jadi udah pasti pakai CNC. Nah, CNC-nya yang dipakai itu produk-produk dari Taiwan. Kalau produk-produk Taiwan udah pasti nggak diragukan lagi kan kualitasnya. Nah, ini aku udah penasaran banget yang dipakai tuh CNC-nya tuh apa aja dan hasilnya tuh kayak gimana. Nah, ini kita langsung aja kali ya interview ke ownernya. Yuk! Oke, sekarang aku udah bersama Pak Gunawan selaku ownernya PT Gunjaya 2 Bersaudara. Nah, Pak, boleh nggak diceritain gimana sih perjalanannya PT Gunjaya ini, Pak? Dan dari kapan nih berdirinya? Kalau historinya ya dulu kami pertama kalinya kita juga kerja di perusahaan. Terus tahun 2010 di usia saya masih muda waktu itu saya berusaha merubah nasib. Jadi ada pepatah ngomong kalau kita nggak akan merubah nasib, Tuhan pun nggak akan merubah nasib kita. Jadi dulu jadi karyawan saya naik ke jadi pengusaha gitu. Iya. Seiringnya waktu kita bekerja keras, tahun 2010 kita karyawan 1, sekarang sudah punya karyawan 60. Wah, keren banget nih Pak. Saat memotivasi kita nih. Terus kemudian mesin CNC pertama PT Gunjaya apa Pak? Tahun 2012 kita pernah punya mesin Wheelie yang sampai sekarang mesinnya banyak. Oke. Jadi bukan pernah ya, artinya pertama kali punya pertama tahun kali 2012 itu satu mesin dengan karyawan. 2012 kita udah punya karyawan sekitar 4-6 orang. Oke, pada saat itu CNC Wheelie-nya dipergunakan untuk produksi apa Pak? Untuk pekerjaan banyakan mall ya, mall Oke, sama untuk base. molding. Iya. Kalau segmennya Bapak itu di segmen industri apa Pak? Kami 70% ke otomotif. Oke. Otomotif, ada alat berat juga, ada juga makanan juga, tapi kebanyakan otomotif. Oke, kalau otomotif brand apa aja nih Pak? Boleh disebutin nggak nih atau konfidensial? Ya kalau customer kami ada yang perusahaan bikin pelek, Oke. ada perusahaan bikin automation, ya kalau customer nama perusahaannya ada kayak Toyota, ada Suzuki, ada AHM juga ada gitu. Yang terbesarnya seperti itu salah satunya. Oke Pak, kalau gitu aku mau izin buat keliling-keliling lihat pabriknya karena aku nih emang sendiri juga ada CNC, jadi aku penasaran banget gimana nih CNC-nya ini berkecimpung di dunia otomotifnya ya Pak, dan CNC apa aja yang dipakai. Oke deh, kalau gitu kita langsung gas yuk ke sana. Ini aku udah di dalam pabriknya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Nazar. Permisi Pak Nazar. Ya, selamat pagi Ibu. Salam kenal Pak. Saya Mega Oto. Nasar. Bapak di sini sebagai apa Pak? Kalau saya di sini mungkin ditugaskan untuk manajer produksi. Oh, oke. Untuk Jadi mengontrol produksi yang berjalan. boleh nih Pak, pengen dong aku diajak keliling buat Boleh, Bu. lihat mesin CNC-nya yang dari Taiwan ya. Boleh Ibu. Oke deh, kita langsung lihat-lihat yuk. Siap Bu. Langsung kelihatan nih Pak ya, Iya, betul, Bu. YCM. Iya, YCM. Iya, ini gede ya ini CNC-nya. Memang dimasukinnya double column Ibu. Oke, ini dimensinya bisa berapa ini? Kalau untuk aksisnya kita di sini double column ini 3 meter kali 1,6 meter. Aku sambil lihat ya. Ya, Coba. boleh Ibu. Wah. Ini dimensinya gede banget. Ini kita masih 3 aksis Ibu. Tiga ya, tiga 3 aksis dengan tambahan opsional kita ada angle head. Oke. Angle headnya, memang kondisi angle head ini masih terpisah gitu. Oke, nah biasanya ini CNC-nya ini bisa dipakai buat apa aja? Kalau untuk penggunaan operasional selama ini kita pakainya itu untuk molding, Oke, molding. jahit, terus alat berat. Oke. Nah, Nah, keunggulannya nih dari YCM ini apa? kalau keunggulannya selama ini pemakaian ini mesinnya lumayan bandel. Nah, CNC YCM ini udah dari kapan, Pak? Untuk ini dari tahun 2022 Ibu. Oh, 2022 dan berarti emang ini udah bandel juga ya, udah Bandel 3 juga, tahun betul, ya. betul. YCM mesin bukan hanya presisi, tapi juga mengutamakan efisien, kecepatan, dan tetap akurat. Nah, di PT Gunjaya, mesin ini digunakan untuk membuat part besar, seperti molding bumper, velg, cover engine, dan lain-lain. Oke, kita coba lanjut ke CNC lain ya, Pak. Betul, boleh Ibu. Nah, ini CNC AWA ya, Pak. Betul Ibu. Nah, ini 3 aksis ya, Pak ya? 3 aksis Ibu, betul. Oke, nah ini berarti sama dong sama YCM aksisnya? Sama, cuman membedakan dimensi travelnya aja Ibu. CNC AWA dikenal untuk menangani komponen besar dan berat. Dengan desain double column, AWA punya rigiditas yang sangat tinggi,
Jadi saat machining material tebal dengan beban besar, mesinnya tetap stabil tanpa getaran dan hasilnya tetap presisi. Biasanya untuk pekerjaan seperti die stamping, base plate, dan part berat lainnya yang butuh daya machining kuat. Nah, kalau CNC AWA ini udah dari tahun berapa, Pak? Untuk mesin AWA ini double column memang kita pertama yang kita punya double column versi ini. Ini semenjak ada dari tahun 2018 Ibu. Oh, udah cukup lama. Udah cukup lama, betul Ibu. Pemakaiannya udah banyak hasil ratusan apa ribuan nih ya. Ribu, ya betul. Nah, ini ada hasil CNC nih apa? Betul Ibu, ini hasil CNC yang baru selesai proses, tapi mungkin untuk masih kasaran karena masih wrapping prosesnya. Ini hasil dari yang CNC. Mesin CNC AWA. Nah, ini mungkin hasil yang dari mesin YCM. Nah, ini mungkin lagi proses finishing untuk seterusnya diliperi. Untuk seterusnya diliperi ke customer gitu. Oke. Wah, di sini bagian apa nih, Pak? Ini di sini bagian mesin milling manual dan bubut manual, Ibu. Oke. Kebetulan mesin ini brand-brand Taiwan juga. Dan sekarang lagi beroperasional semua nih ya? Operasional semua, betul Ibu. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Lanjut Ibu. Nah, ini kita udah sampai di tempat CNC semua, betul, WL Ibu. semua ya, Pak? Betul Ibu, dan saya semua ini mungkin plan mesin-mesin yang kecil. Oke. Dan pekerjaannya juga untuk yang kecil-kecil juga. CNC Welle, mesin asal Taiwan ini dikenal untuk pekerjaan machining berskala besar. Di dunia otomotif, banyak komponen yang membutuhkan mold besar seperti mold bumper, cover engine, dan fixtures produksi. Kekuatan Welle ada pada struktur mesin yang sangat rigid. Saat mengerjakan area luas dengan material keras, mesin tetap stabil, hasil permukaan tetap halus, dan spindle tetap awet. Cocok untuk pembuatan tooling otomotif berukuran besar. Wah, oke, ini masih baru nih, Pak, masih ada plastiknya. Kebetulan memang ini minggu ini ada unit baru Ibu masuk. Nah, ini ada seragam lain nih. Ini Bapak dari mana nih, Pak? Saya dari OTT, Omega Tayo Teknologi. Nah, ini lagi ngapain, Pak? Ini kita lagi setting parameter gitu. Karena ini barang baru ya, Pak ya. Betul, Jadi betul, lagi di instalasi Iya, lagi lagi. istilahnya. Oke, ini jadi dari beli habis itu kemudian ada namanya proses instalasi ya. Setelah instalasi kita ada training. Oke. Setelah after sales kita support untuk service, maintenance gitu. Oke, terima kasih, Pak. Kita ini udah ke CNC yang banyak banget ini WL Betul, semua Ibu, betul. dan ternyata peruntukannya juga bisa buat molding, bisa buat Molding, macam-macam yang bermacam-macam, beda Ibu. dimensi aja. Dimensi aja ya, betul Ibu. Oke, Pak Nazar. Ibu. Tapi apa yang ngebedain sih dari segi keunggulannya nih? Kalau untuk yang signifikan sih saya mungkin selama ini kalau karena memang kita pemakaiannya di WL, ya satu sih memang jarang ada kendala sih Ibu. Selama pemakaian WL itu kita ya trouble-trouble yang memang kelas berat itu agak jarang sih Ibu. Oke, dari segi efisiensinya? Efisiensinya kita juga pernah mengalami kita untuk mesin ini ya dibilangnya lumayan bandel. Iya. Karena memang kita sebelumnya pernah mengalami itu mesin non-stop selama 3 hari 3 malam Ibu. Wah, itu 3 hari 3 malam ada yang jagain nggak? Kebetulan tanpa operator Ibu. Wah, jadi udah diprogram? Udah diprogram, Itu udah jalan disetting, terus? jalan sendiri Ibu. Wah, sepercaya itu ya sama produk WL ya? Betul Ibu. Oke, wah itu lagi bikin, berarti produknya kompleks banget atau? Kebetulan kalau untuk produknya memang profilnya itu agak rumit Ibu. Oh, jadi makanya memakan waktunya lama Makan waktunya sekali. agak lama, betul. Oke, Pak Nazar, terima kasih atas waktunya Ya, udah terima diajak kasih. keliling. Ya, Ibu, sama-sama, Ini terima aku kasih juga. sekarang mau lanjut ngobrol lagi nih sama ownernya. Boleh, boleh, Oke. silakan, Ibu. Permisi. Iya, mari Ibu. Oke, sekarang aku udah bersama Pak Gunawan. Testimoninya Bapak selama memakai CNC Welle, YCM, dan AWA tuh gimana, Pak? Selama ini mesin yang saya pakai bagus semua sih. Oke, jadi mungkin apa? Ada pernah trouble yang menyulitkan sekali atau gimana nggak? Kalau seperti itu hal yang lumrah sih. Oke. Tapi yang untuk fatalnya nggak pernah. Kalau ada trouble sebenarnya lumrah, tapi yang Iya. penting dari segi maintenance orangnya itu datang apa enggaknya nggak sih, Iya. Pak? After salesnya ya? Iya. Normal terus? selama ini kami juga masih bisa ngatasin. Kadang kan juga kendalanya itu adalah kalau kita kesulitan spare part. Kita kan jadi terhenti ya produksinya gitu. Tapi kalau dari produk-produk Taiwan ini dari segi spare partnya gimana, Pak? Selama ini gampang sih. Gampang ya, Kalau hari cepet. ini masalah mungkin 2-3 hari. Oh, udah dateng barangnya Iya, spare datang. partnya. Nggak inden yang Iya. terlalu lama ya. Oke. Cuman kan Heeh. mesinnya itu awet.
Jadi pakai 3-4 tahun tuh nggak rusak, jadi ya nggak ada yang terlalu dikhawatirkan. Gitu. Iya, bahkan tadi Pak Nazar pun cerita ada mesin WL ya yang dijalanin selama berapa hari itu tadi Pak ya? 3 hari 3 malam. Oke, 3 hari 3 malam dan itu tanpa operator yang standby ya. Operatornya standby cuman di jam kerja aja. Oh iya, jadi dia di jam kerja tapi jam pulang udah nggak ada yang standby. Iya. Itu tuh adalah salah satu hal yang kayak sepercaya itu gitu loh. Iya. Kadang kita takut nanti ada miss program atau apa gitu ya. Tapi karena Pak Gunawan dan operatornya sepercaya itu dengan WL, jadi berani ninggalin mesinnya running aja sendiri gitu ya Pak ya. Kita menggunakan program sih Bu. Iya. Jadi programnya udah dihitung berapa kali jam, itu udah aman deh. Wah keren. Iya. Oke. Pak Gunawan, terima kasih banget udah Terima dikasih kasih. kesempatan aku buat keliling pabriknya. Ini keren-keren banget, CNC-nya banyak banget. Dan semoga makin terus berkembang dan makin banyak ya Mas Amin, CNC-nya. terima kasih. Oke, itu dia tur aku di PT Gunjaya Dua Bersaudara, di mana kita bisa lihat semua CNC made in Taiwan itu in action, dan kita bisa dapetin insight-insight baru di dunia manufacturing, terutama di dunia otomotif. Buat kalian yang pengen lihat teknologi-teknologi baru dari Taiwan, kalian bisa langsung aja datang ke Taiwan Smart Manufacturing yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran dari tanggal 3 sampai 6 Desember 2025. Nah, di sana kalian bisa dapetin teknologi, inovasi, dan juga mesin-mesin terbaru dari brand top-topnya sih di Taiwan. Nah, jangan lupa ya buat catat di kalender kalian. Jangan sampai ketinggalan. Dan see you there. Bye!